Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan membahas secara lengkap kelanjutan dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 213. Setelah sebelumnya pada chapter 212, satu persatu eksekutif dari geng Rokuhara Tandai yang merupakan mantan anggota geng Yokohama Tenjiku datang dan bergabung ke medan tempur ini, seperti Kakucho, Mochizuku Kanji, Shion Madarame, Ran dan Rindo Haitani. Di akhir chapter, Takemichi kembali dikagetkan dengan serangan kejutan yang dilancarkan oleh bos dari geng Brahman, yaitu Kawaragi Senju, kepada bos dari geng Rokuhara Tandai, Terano Sousu. Hal ini tentu saja membuat keadaan semakin memanas, dan akhirnya kedua geng besar penguasa Tokyo ini pun kali ini sudah siap untuk berperang. Chapter 213 ini dibuka dengan Takemichi yang masih terlihat bingung dan tidak percaya jika geng Brahman dipimpin oleh orang sekecil Kawaragi Senju. Sementara itu, Terano justru terlihat semakin bersemangat dengan kehadiran Kawaragi Senju di medan tempur ini. Terano bahkan sampai mengucapkan terima kasih kepada Senju. Berkat kedatangannya kali ini, pertempuran tidak akan lagi berjalan membosankan. Namun di tengah ketegangan ini, tiba-tiba dari jauh terdengar teriakan dari Shion Madarame yang terlihat kesal karena kelakuan Senju yang menendang pemimpin mereka, Terano Sousu. Shion pun menghampiri Senju dan berkata kepada Senju untuk tidak berlagak sok kuat. Tapi dengan santai Senju justru bertanya balik kepada Shion, "Siapa dirimu?" Tentu saja ketika ditanya seperti ini, Shion dengan bangga akan menjawab jika dirinya adalah Presiden Black Dragons generasi ke-9. Tapi sayang sekali, belum sempat Shion menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dari belakang muncul seseorang yang langsung menghajar Shion sampai tidak bisa berdiri lagi. Lagi-lagi Shion Madarame di final arc ini hanya mendapatkan peran sampingan dan hanya muncul untuk dikalahkan tanpa bisa memberi perlawanan yang berarti. Orang itu pun kemudian berteriak kepada Shion jika Shion tidak layak mendapatkan gelar tersebut dan Shion hanyalah aib memalukan bagi geng Black Dragons. Ternyata orang yang baru muncul ini adalah Arashi Keizo, mantan kapten dan juga salah satu pendiri dari geng Black Dragons generasi pertama. Melihat ini, Takemichi lagi-lagi dibuat semakin bingung. Takemichi pun menanyakan arti ucapan Arashi barusan kepada Inupi. Apa yang dimaksud dengan aib bagi Black Dragons? Mendengar ini, Inupi menjawab dan menjelaskan jika orang yang barusan menyerang Shion dan memarahi Shion karena terus-terusan menggunakan nama Black Dragons adalah Arashi, atau biasa dipanggil Benkei. Arashi tidak pernah mau mengakui orang lemah seperti Shion sebagai presiden generasi ke-9 Black Dragons dan meminta Shion untuk berhenti menggunakan nama Black Dragons karena dirinya tidak pantas menyandang nama dan gelar tersebut. Sementara itu, Benkei yang masih terlihat kesal pun kali ini memarahi Senju. Ia mengatakan kepada Senju jika kali ini geng Brahman datang bukan untuk bertempur melawan Rokuhara Tandai, melainkan untuk merekrut Hanagaki Takemichi. Takemichi pun baru ingat, ternyata alasan kedua geng besar ini datang adalah untuk merekrut dirinya. Namun Takemichi masih bingung dan bertanya dalam hati, apa alasan mereka semua ingin merekrut dirinya yang lemah ini? Di tengah perdebatan antara Senju dan Benkei, tiba-tiba terlihat Kakucho yang berlari ke arah Benkei dan langsung memukulnya dengan sangat keras hingga membuat Benkei terlempar jauh dan jatuh ke tanah. Seluruh anggota geng Brahman lainnya pun terkejut melihat ini. Hanya dengan satu pukulan, Kakucho berhasil menjatuhkan seorang mantan kapten terkuat geng Black Dragons generasi pertama. Setelah berhasil menjatuhkan Benkei, Kakucho pun berkata, jika Takemichi memutuskan untuk kembali terlibat ke dalam dunia berandalan, maka geng kamilah yang akan menjadi tempat bagi Takemichi kembali, geng Rokuhara Tandai. Betul kan Takemichi? Mendengar ini, Takemichi hanya bisa terkaget saja, tanpa menjawab ya ataupun tidak. Takeomi pun terlihat memuji kekuatan dan ketangguhan dari Kakucho yang memiliki julukan prajurit terkuat. Ternyata gelar itu bukan cuma omong kosong belaka. Mendengar pujian Takeomi ini, Terano pun berkata, tentu saja tidak sia-sia aku merekrut prajurit terkuat dari Tenjiku ini. Namun di tengah perbincangan antara Terano dan Takeomi, tiba-tiba muncul seseorang misterius lagi, tepat di belakang Kakucho tanpa bisa disadari kehadirannya oleh Kakucho. Kakucho yang terkejut pun langsung mundur dan menjaga jaraknya dengan orang tersebut. Kakucho juga bertanya, sejak kapan orang itu muncul di belakangnya tanpa dia sadari.
Ternyata orang ini adalah Imaushi Wakasa, mantan Kapten Special Attack Unit dari geng Black Dragons generasi pertama, dan juga salah satu pendiri dari geng Black Dragons. Waka kemudian berkata, "Jika aku serius, orang itu pasti sudah mati saat ini." Sementara itu, Benkei yang sudah bangkit lagi, walaupun sudah terkena serangan fatal dari Kakucho, berkata kepada Waka untuk tidak muncul tiba-tiba dan mengambil spotlight darinya. Namun dengan santai Waka menjawab, jika dirinya hanya mengikuti perintah dari Kawaragi Senju. Semua anggota geng Rokuhara Tandai lainnya pun kaget dengan kehadiran orang-orang ini. Inupi kemudian dengan santai menjelaskan keadaan ini kepada Takemichi. Inupi berkata, jika mereka semua adalah living legends atau legenda hidup dari geng terkuat di Jepang. Waka dan Benkei adalah pasangan terkuat yang dimiliki oleh geng Black Dragons generasi pertama. Lalu Akashi Takeyomi, wakil presiden geng Black Dragons generasi pertama, yang mendapatkan julukan God of War atau Dewa Perang. Mereka bertiga adalah pendiri dari geng Black Dragons generasi pertama. Bersama dengan Shinichiro, orang-orang ini berhasil memimpin dan membuat geng Black Dragons menjadi geng nomor 1 di Jepang pada masanya. Lalu saat ini, orang misterius yang memimpin para legenda hidup ini adalah Kawaragi Senju yang tak tertandingi. Wow, menarik sekali ya. Tidak hanya satu orang mantan anggota Black Dragons generasi pertama yang ada di kubu geng Brahman, tapi 3 orang pendiri dari geng Black Dragons generasi pertama saat ini berada dan bergabung dengan geng Brahman di bawah pimpinan Kawaragi Senju. Di tengah kondisi yang semakin memanas ini, tiba-tiba dari jauh terdengar teriakan dari Draken, yang akhirnya mencairkan suasana yang membeku akibat kemunculan dari para legenda hidup ini. Draken pun berkata, "Apa yang membuat kalian semua terkaget satu sama lain? Bukankah kita masih harus melanjutkan apa yang sudah kita mulai, Terano?" Mendengar ini, Terano yang dari tadi terdiam karena kemunculan para legenda hidup dan juga orang-orang terkuat pemimpin geng Black Dragons generasi pertama pun akhirnya menoleh ke arah Draken. Draken kini melanjutkan perkataannya, "Sudah lama semenjak terakhir aku merasakan bersemangat seperti ini. Ayo kita mulai pertarungan ini." Wow, chapter yang sangat menarik sekali ya. Ada beberapa fakta baru yang diungkap di chapter ini. Yang pertama adalah kemunculan dari seluruh pendiri geng Black Dragons generasi pertama, Akashi Takeyomi, Benkei, dan Waka. Ketiga orang ini merupakan berandalan terkuat pada masanya. Dan bersama dengan Shinichiro Sano, mereka semua berhasil membuat geng Black Dragons menjadi geng terkuat nomor 1 di Jepang. Sebagai berandalan senior yang pernah menguasai seluruh Jepang pada masanya, kekuatan Akashi, Benkei, dan Waka sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Benkei berhasil bertahan dan mampu bangkit kembali tanpa terluka sama sekali setelah terkena serangan dahsyat dari Kakucho. Sedangkan Waka dengan kecepatannya mampu mendekati Kakucho tanpa disadari. Jika Waka mau dan tertarik, dirinya bisa saja menghabisi Kakucho. Tapi karena tujuan geng Brahman kali ini bukan untuk bertempur dan hanya datang untuk merekrut Hanagaki Takemichi, Waka pun tidak melakukan apa-apa terhadap Kakucho dan hanya menakuti Kakucho saja untuk menjaga jarak darinya. Lalu selanjutnya, jika Shinichiro lahir pada tahun 1978, maka pada periode 10 tahun yang lalu ini, usia dari Akashi, Benkei, dan Waka adalah sekitar 30 tahun. Wow, cukup senior sekali ya. Dengan kehadiran para pendiri geng Black Dragons di kubu geng Brahman, kemungkinan besar anggota-anggota geng Brahman lainnya sebagian besar didominasi oleh mantan anggota dari geng Black Dragons juga. Yang kedua adalah kebangkitan Draken. Di video sebelumnya hal ini sudah pernah disinggung. Jika dengan kondisi yang saat ini semakin memanas, antara geng Brahman melawan geng Rokuhara Tandai, cepat atau lambat Draken akan menyudahi masa pensiunnya dan kembali menjadi berandalan lagi. Apalagi kali ini orang yang mereka incar adalah Takemichi. Tentu saja Draken tidak akan tinggal diam saja jika Takemichi sampai terlibat konflik antara dua geng terkuat di Tokyo ini. Sangat menarik sekali untuk dinantikan bagaimana kelanjutan kisahnya. Apalagi kali ini Draken sudah kembali bersemangat dan berniat untuk bertarung habis-habisan. Walaupun saat ini belum jelas apakah Draken akan ada di pihak Rokuhara Tandai atau di pihak Brahman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika Draken malah menantang kedua geng terkuat tersebut secara langsung. Nah, itu dia pembahasan lengkap dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 213. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik ya.
Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.